faktor geopolitik di Timur Tengah, banyak kelompok di sini itu menjadi proksi. Kelompok Saudi itu merembes ke sini, makin banyak dana datang dari sana, makin ramai di sini. Dan jangan mau diseragamkan, pengetahuan kita tentang Tuhan juga akan menjadi tereduksi. Tuhan itu bisa dilihat dari budaya, dari alam, dari manusia yang macam-macam. Satu yang disebut sebagai low Islam, satu high Islam. Pak Haidar, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih banyak sudah diundang, luar biasa suasananya. Sama-sama Pak. Ya. Wah, senang sekali nih kedatangan Pak Haidar, dan sebagian orang menyebut Anda Habib. Ya, kemudian ada yang menyebut Ustadz Haidar. Ya. Atau pendidik, guru. Ya, saya terlibat di pendidikan juga ya. Baik, Pak Haidar, saya kenal Pak Haidar sudah lebih dari 30 tahun. Betul ya, tadi saya cerita juga. Lebih dari 30 tahun, dan Anda dikenal sebagai pendiri Mizan, ya, penerbit ya, betul. Penerbit buku-buku Islam. Sekarang sudah lebih dari penerbit, ada beberapa bisnis lain di pendidikan juga, ya pembuatan film digital, ya, Laskar Pelangi ya, Laskar Pelangi ya, Garuda di Dadaku, ya. Sekarang kira-kira mungkin ini mau film ke-24. Apa yang akan dalam waktu dekat ini? Saya nggak tahu apa sudah boleh diungkapkan belum, tapi terkait dengan seorang selebriti muda. Yang bergerak di bidang dakwah di kalangan anak-anak muda. Ya, sekarang lagi in. Sebetulnya nggak apa-apa saya sebutkan, karena beberapa bukunya kami terbitkan. Itu tokoh YouTube channel Login. Ya, beberapa kali juga ketemu dengan kami di sini. Oh ya, jadi kebetulan beberapa buku kami terbitkan. Buku Login mudah-mudahan akan terbit dalam waktu dekat, terus akan difilmkan di sana. Luar biasa sekali. Jadi Pak Haidar dulu kami kenal ketika sedang kuliah di Harvard. Oh iya, betul. Saya sedang menjadi penulis di majalah Prospek. Ingat ya, kita sama-sama kolumnis tapi beda kolom. Beda kolom. Ya, saya sering membaca tulisan-tulisan dari Pak Haidar dikirim dari Harvard. Surat dari Harvard. Juga. Surat dari Harvard. Ya, saya sangat terkesan dengan beberapa tulisan. Tapi Anda juga dikenal sebagai orang yang dulu aktif di Masjid Salman ITB. Betul, karena Anda lulusan ITB. Ya, saya lulusan ITB dan saya aktif di Masjid Salman, dan aktivitas saya di Masjid Salman itu banyak sekali menempa saya. Ya, jadi Salman itu tempat mahasiswa ditempa dengan berbagai macam aktivitas. Ikut politik juga karena biasa dulu politik kampus. Cuman Masjid Salman itu satu organisasi Islam yang terbuka, progresif. Jadi saya dapat banyak nilai-nilai positif dari aktivitas. Dan Anda berguru atau berteman dengan Bang Imad? Ya, tentu saja Bang Imad itu guru saya, tapi Bang Imad itu orangnya sangat baik hati, kemudian egaliter. Orang yang tidak kenal menganggap dia orang yang sangat keras, padahal dia orang Medan yang sebetulnya lembut hatinya. Imaduddin ya? Iya, Bang Imaduddin, dan saya sempat menulis obituari beliau waktu meninggal di majalah Tempo. Saya pernah menulis tentang Masjid Salman di majalah Editor juga. Mungkin karena itu kemudian ada yang menyebut ini Pak Haidar ini jangan-jangan Syiah begitu. Ada yang menyebut Enggak begitu. Juga, karena Salman itu sangat heterogen. Sangat heterogen. Justru ketika saya masih di Masjid Salman, atau ketika tahun-tahun awal saya di Bandung memulai penerbit Mizan, persoalan sektarian itu belum menonjol sama sekali. Ya, belum seperti hari ini. Nah, belakangan sebetulnya karena faktor geopolitik di Timur Tengah. Ya. Jadi banyak kelompok di sini itu menjadi proksi, sehingga akhirnya konflik geopolitik di Timur Tengah itu kebawa ke sini. Tapi secara aslinya begitu, di Indonesia itu sebetulnya kecenderungan sektarian itu rendah. Tapi karena faktor geopolitik, pertentangan juga antara kelompok Saudi dan negara-negara di sekitarnya dengan Iran dan para pendukungnya, itu merembes ke sini, dan makin banyak dana datang dari sana, makin ramai di sini. Jadi kalau orang Indonesia itu terbuka dan beragam sebetulnya. Jadi bangsa kita sebenarnya sangat toleran, inklusif, dan menghendaki kedamaian. Persis ya, dan terbukti kok kalau dari perkembangan Islam di Indonesia, dan saya termasuk yang percaya bahwa kita boleh bilang ada Islam Nusantara itu boleh. Boleh. Di mana landasannya? Nah, karena sebetulnya agama itu kan bukan persoalan teks. Misalnya kalau Islam Al-Quran dan hadis Nabi. Agama itu mencakup semuanya. Nah, saya percaya budaya itu juga bagian dari keberagaman
yang datang dari Tuhan. Di dalam Al-Quran itu misalnya disebutkan, aku ciptakan kau bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Artinya, untuk saling mengenal, saling belajar, ya, dan saling mencintai sebetulnya. Saling mencintai, ya. Lita'arofu itu memang saling mengenal, dan karena itu kita menjadi punya empati terhadap orang lain. Nah, menurut saya budaya Indonesia itu bahkan sebelum Islam datang itu budaya yang lembut, serba batin, ya, imajinasi juga berkembang, empati berkembang dari situ. Jadi karena itu orang Indonesia sudah biasa dengan keragaman. Belakangan saja ketika mulai muncul arus pengaruh dari luar, ya, kemudian terjadi semacam kecenderungan yang tidak terlalu Nusantara. Saya tidak bilang jelek, setiap kecenderungan punya kelebihannya sendiri, tapi itu yang kemudian sebenarnya agak asing buat Nusantara, sehingga harusnya kita kembalikan kebudayaan Nusantara itu menjadi kebudayaan seperti yang Indonesia telah menyumbangnya. Dan jangan mau diseragamkan, karena kalau diseragamkan, pengetahuan kita tentang Tuhan juga akan menjadi tereduksi. Tuhan itu bisa dilihat dari budaya, dari alam, dari manusia yang macam-macam, bukan hanya dari membaca Al-Quran dan hadis. Karena itu menurut saya harus dipromosikan Islam Nusantara itu. Pak Haidar, tadi disebutkan bahwa boleh dengan keberagaman, menghargai budaya, seperti ketika para wali. Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Berada di daerah pesisir, kemudian juga dengan berdagang, kemudian juga menggunakan wayang, tradisi budaya, dan tadi Anda bercerita orang tua Anda adalah pengusaha di Solo. Iya, betul. Dan usahanya batik, kalau tidak salah. Betul batik, ya? Betul. Usaha batik. Dan itulah cikal bakal Solo itu adalah didirikannya Serikat Dagang Islam, kalau tidak salah. Betul ya? Betul, ya? Seperti itu. Dan betapa kemudian dengan masyarakat itu larut dan tidak memisahkan diri, dan kemudian bisa menggunakan budaya setempat. Betul. Berarti budaya ini sangat penting sekali. Sangat penting. Saya itu selalu terpengaruh oleh seorang ahli postmodernisme yang menulis buku tentang postmodernisme Islam. Dia namanya Ernest Gellner, suka dikutip oleh Cak Nur almarhum dulu. Dia membedakan Islam itu menjadi dua. Satu yang disebut sebagai low Islam, satu high Islam. Kira-kira low yang rendah dan yang tinggi. Kalau mudahnya itu low Islam itu low profile Islam. Low profile. Nah, high itu high profile Islam. Jadi orang Indonesia itu, dan menurut saya seharusnya begitulah orang beragama, itu tidak memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari mereka. Tidak meninggikan dirinya sendiri. Jadi agama itu bagian organik dari kedirian mereka. Jadi saya misalnya suka ingat dulu orang itu menunjukkan keberagamaannya kalau di Jawa Tengah, di Solo, itu dengan misalnya menyediakan gentong berisi air di pinggir jalan. Kalau orang jalan kepanasan, dia bisa minum dari situ. Terus saya ingat di zaman kakek-kakek saya, di zaman ayah saya juga masih. Sekarang sayangnya kita sudah sulit punya budaya seperti itu, apalagi di Jakarta. Mereka biasanya punya rumah agak besar, karena dulu tanah murah, mereka bisa bangun rumah agak besar. Itu di bagian depan biasanya mereka sediakan, kalau di sana kita nyebutnya amben. Tempat untuk bercengkrama semacam itu begitu. Bisa buat duduk-duduk bercanda, bisa buat tidur, bisa buat sholat. Nah biasanya itu musafir itu nggak perlu pakai booking. Kalau dia pergi keluar kota, hotel sedikit, mahal, mereka nggak bisa bayar. Mereka sudah tahu ada rumah-rumah yang menyediakan itu. Mereka datang, assalamualaikum. Istirahat di situ. Kalaupun pemiliknya nggak ada, istrinya, anak-anaknya sudah tahu, diterima sebagai tamu. Nanti kopi keluar, teh keluar, makanan keluar. Dia ke kamar mandi, sholat. Ada teman-temannya datang bercanda. Indah sekali ya. Iya, seperti itu harusnya. Itu yang saya sebut sebagai low Islam. Islam yang sudah menyatu, bukan simbol. Ya, kalau sekarang itu, saya Islam. Kamu bukan Islam. Itu high profile Islam. Nah, menurut saya sebetulnya budaya Nusantara ini budaya yang seperti itu. Menyatu, kata low kunci, Islam. Low Islam, kata kuncinya welas asih. Low itu bukan berarti rendahan ya. Bukan. Tetapi adalah penuh kasih. Penuh kasih, terus tidak eksklusif gitu ya. Budaya welas asih yang ada di beberapa budaya di Indonesia, istilah itu sebetulnya merupakan terjemahan dari satu kata yang paling penting di dalam ajaran Islam, yaitu rahmat. Rahmat itu artinya welas asih. Rahmat. Iya, rahmat itu artinya welas asih. Welas asih itu artinya bersikap baik, mencintai, bahkan kepada orang-orang yang mungkin
berbuat buruk sama kita. Ada kemiripan dengan orang Kristen tentang cintailah sesamamu manusia, yang disebut, even musuhmu. Iya, agape dan lain sebagainya itu konsep itu sangat mirip karena agama ini menurut saya harusnya memang selalu dilandaskan pada gagasan tentang rahmat ini. Tuhan itu bahkan kalau di dalam Islam pun kadang disebut pathetic God. Pathetic God maksudnya Tuhan perindu. Dia menciptakan alam semesta ini karena kerinduan. Nah, jadi alam semesta ini isinya kerinduan, isinya cinta kasih. Nah ini yang menurut saya harus dikembalikan dan kalau kita lihat budaya Nusantara, soal welas asih, kerendah hatian ini menurut saya merupakan kuncinya. Islam Nusantara itu kalau mau didefinisikan dengan ringkas, Islam yang dilandaskan pada welas asih itu. Nah problemnya sekarang, ini berkembang di pesantren dan lain sebagainya, tapi serbuan budaya materialisme ini menjadi persoalan sekarang hari ini. Ya. Melahirkan juga dalam politik pun manusia menjadi sangat pragmatis. Pragmatis dan kalau kita boleh ngomong terus terang, dalam bahasa yang tidak saya maksudkan sebagai bersikap kasar, tapi menjadi culprit, menjadi bangsat. Dan sayangnya kadang akhirnya budaya welas asih yang otentik ini kadang kemudian tampil hanya di permukaan, pura-pura, tidak lagi keluar dari hati. Ini yang saya kira perlu dibangkitkan kembali. Pak Haidar, Anda juga dikenal sebagai seorang yang menghasilkan banyak karya-karya yang disukai oleh masyarakat. Salah satu hal yang menarik adalah ketika kami melakukan riset, apa sih buku-buku filsafat yang sangat digemari anak-anak muda. Sejak tahun 90-an ternyata itu adalah mengenai Sophie. Dunia Sophie. Dunia Sophie. Sophie's World. Betul. Mengapa Mizan menerbitkan atau menerjemahkan buku itu dan akhirnya kemudian meledak? Dan ini kan ditulis oleh orang dari Norwegia kalau tidak salah seperti itu dan cara berpikir orang Barat. Tapi ternyata kemudian anak-anak muda belajar filsafatnya seperti itu dan sangat menarik sekali. Apa yang bisa Anda ceritakan? Sebetulnya kalau boleh terus terang, kita juga nggak tahu bahwa buku itu akan meledak seperti itu. Memang ketika saya mendirikan Mizan bersama teman-teman, dibantu beberapa orang senior, itu memang kita punya idealisme, mengangkat kembali pemikiran Islam ke level yang lebih tinggi. Dulu sebelum tahun 80-an itu ada penerbit-penerbit Islam, tapi sangat minimum buku-buku yang berbicara tentang pemikiran. Yang banyak itu bicara tentang tata cara peribadatan. Saya tidak mengatakan tidak penting, tapi terbatas. Nah, waktu Mizan didirikan itu, kita memang ingin menjadi sumber pencerahan gitu ya. Ada sombong-sombongnya sedikit. Maklum saya waktu memulai Mizan itu, umur saya 23 tahun. Masih kuliah di ITB ya? Masih kuliah di ITB. Waktu buku pertama terbit mungkin umur saya 24 atau berapa ya. Jadi ya waktu itu kita punya cita-cita besar dan kita memang selalu memilih buku-buku yang kami rasakan pada waktu itu merupakan alternatif, mengembangkan pemikiran, kritis, menunjukkan keberagaman pemikiran. Mizan itu artinya sebetulnya keseimbangan. Keseimbangan, balance. Ya, balance. Dan harmoni. Itu memang kita pilih karena itu. Kami ingin menyajikan. Pada waktu itu Mizan masih berupa penerbit buku Islam. Setelah tahun 90, tahun 2000 sudah menerbitkan semua jenis buku. Nah waktu itu cita-citanya itu sehingga kami mendukung penerbitan buku yang filosofis, buku tentang tasawuf atau mistisisme secara umum, ya termasuk bukan hanya mistisisme Islam, ada buku misalnya Agama Cinta karangannya Caputo, itu salah satu ahli Heidegger yang bukunya saya pakai sebagai salah satu referensi utama disertasi saya, ya, John Caputo namanya. Dan Anda membandingkan dengan siapa dalam disertasi? Iya, Mullah Sadra namanya. Mullah Sadra, ya. Heidegger saya bandingkan dengan Mullah Sadra. Nah, kami menerbitkan buku itu, buku-buku Karen Armstrong itu kan kami. Sejarah Tuhan. Sejarah Tuhan itu buku pertama sampai sekarang juga masih dibaca orang. Itu mantan biarawati ya? Betul. Yang juga menulis buku tentang Nabi Muhammad. Iya, tentang Nabi Muhammad, tentang Yesus, tentang Nabi Isa, tentang Buddha. Ya. Nah, jadi waktu itu memang kami punya cita-cita seperti itu, dapatlah buku Dunia Sophie itu. Mengajarkan filsafat dengan cara populer, memang sangat menarik, tapi kami nggak menduga buku itu akan
ini setelah Mizan berumur 41 tahun, buku itu masih bestseller. Iya, lebih dari 10 tahun sudah itu buku itu. Jadi minat orang sebetulnya untuk belajar filsafat. Saya kira ini fenomenanya mirip seperti buku Filosofi Terasnya Mas Henry Manampiring, terbitan Gramedia, tentang stoicisme. Oh iya, itu juga fenomenal. Itu juga fenomenal. Itu saya kira agak mirip. Jadi kerinduan orang untuk belajar filsafat, belajar mistisisme. Stoicisme itu kan filsafat yang dekat kepada mistisisme. Itu ada, tapi mungkin orang-orang sekarang tidak cukup telaten untuk membaca buku yang ditulis dengan berat, membutuhkan energi besar. Nah, Dunia Sofi ini saya kira buku yang menarik. Belakangan kan tahun lalu kami menerbitkan komiknya. Jadi novel grafisnya Dunia Sofi. Menarik juga. Itu memang dibikin di Indonesia, buatan Indonesia atau enggak, novel grafisnya, ya, tapi bukan oleh Justin Gardner, tapi oleh orang lain yang tentu diperiksa oleh Justin Gardner. Belum lama terbitnya. Itu juga kami terbitkan buku itu. Tapi memang di tahun 80-an itu, Dunia Sofi agak belakangan, tahun 80-an itu minat orang, terutama mahasiswa terhadap pemikiran filsafat atau pemikiran filosofis itu luar biasa besar. Sayangnya belakangan ini terjadi penurunan luar biasa. Saya bicara bahkan sebelum masa sosial media ya. Itu sudah terjadi penurunan luar biasa. Jadi hadirnya buku seperti Dunia Sofi ini saya kira menjadi suatu jalan untuk memuasi kerinduan orang terhadap pemikiran filosofis tapi dengan cara yang populer. Sebentar lagi kami akan menerbitkan juga buku semacam Dunia Sofi tentang pencarian. Diambil dari Khazanah Sastra Islam, namanya Si Hidup Anak Si Rusa. Jadi ini ada satu orang terdampar yang akhirnya diasuh oleh rusa. Tidak pernah dengar dakwah agama dan lain sebagainya. Dia mencari sendiri sampai dia menemukan Tuhan. Nah itu model-model Dunia Sofi tapi dari versi Khazanah Sastra Islam dulu. Itu dari negara mana itu? Itu dari penulisnya orang Spanyol. Jadi orang Spanyol tapi itu masih abad-abad sekitar abad 12 atau dalam peradaban Islam Spanyol. Iya. Ada yang mengatakan Andalusia betul. Andalusia ya. Ada yang mengatakan Robinson Crusoe. Itu meskipun tidak sama persis, itu dapat ilhamnya dari buku ini. Al-Hayy Ibn Yaqdhan namanya. Nah, itu kami coba terbitkan untuk juga membuat orang tertarik membaca karya-karya filosofis dengan bahasa yang kini. Ya, diubah menjadi semacam novel fiksi model sekarang. Aslinya dulu masih model abad sebelum abad 12 atau abad 12. Dibuat menjadi semacam novel fiksi. Jadi pasti ditulis menarik kembali ya. Pasti menarik sekali ya. Pak Haidar, Anda ini adalah penganut sufi. Iya. Belajar. Pembelajar sufi. Pembelajar sufi ya. Sangat rendah hati. Ya. Tapi sufi itu kan sebenarnya adalah mysticism. Iya betul. Tapi bukan berarti mistis, tapi berarti apa ya? Berarti ini adalah kerinduan atau pengalaman spiritual. Pribadi begitu ya. Jadi melihat sesuatu sebagai hubungan pribadi dan spiritual experience gitu ya. Dan Anda kemudian akhirnya masuklah ke dalam dunia keindahan, kecintaan, welas asih, kebaikan dan sebagainya. Dari mana Anda mempelajari ini awalnya sampai Anda mendapat kerinduan ke sana? Saya kira semua orang itu punya kecenderungan, mungkin ada hubungannya dengan kepribadian ya. Saya mungkin harus mengatakan sejak awal bahwa kepribadian saya itu agak sentimental. Bahkan saya ini mungkin orang yang rentan terhadap persoalan kejiwaan. Dalam arti terlalu overthinking, misalnya tentang penderitaan. Itu benar Anda mengalami hal-hal seperti itu? Saya mengalami. Saya bukan tidak punya kecenderungan depresif. Saya punya kecenderungan depresif. Waktu saya mahasiswa, saya ada menulis buku, judulnya Catatan Untuk Diriku. Itu sebetulnya judulnya persis seperti sebuah buku yang saya baca waktu saya mahasiswa, judulnya Notes to Myself. Itu sebuah buku yang saya baca ketika saya mahasiswa itu, saya sudah mulai mengenal pemikiran depresif itu. Nggak jelas, out of nowhere, tiba-tiba saya tidak punya problem besar, alhamdulillah, meskipun saya bukan dari keluarga kaya raya ya. Tapi Anda tidak kurang sebetulnya? Tidak, saya nggak punya pengalaman itu. Dalam pergaulan saya cukup populer, dalam pendidikan saya lancar ya. Tapi namanya pemikiran depresif itu kan
tidak jelas datang dari mana. Nah, jadi kalau dikatakan anak-anak muda sekarang banyak sekali rentan terhadap hal itu, bukan hal baru. Bukan hal baru, saya kira. Dialami oleh hal lama, dan saya ingat waktu itu salah satu buku yang saya baca itu, sebelum Notes to Myself itu saya membaca disertasinya Khairil Anwar yang disertasinya Arif Budiman almarhum. Oh, Arif Budiman, ya. Nah, itu tentang Khairil Anwar. Itu sebetulnya disertasi tentang eksistensialisme. Persoalan hidup. Saya mulai mengenal orang seperti Sartre, kemudian Kierkegaard, kemudian Albert Camus. Waktu Anda S1, Anda sudah baca buku-buku S1 itu? Meskipun sebagian besar saya baca buku tentang mereka, meskipun ada 1-2 buku yang mereka tulis, seperti Fear and Trembling. Padahal sekolah Anda sekolah teknik ya? Sekolah teknik. Ya. Tapi memang bahwa saya terlibat di Masjid Salman itu saya duga juga memang ada persoalan spiritual gitu ya di situ. Nah, jadi waktu itu saya sendiri orangnya sentimental. Saya duga itu juga menjadikan dorongan kepada saya untuk selalu mencari diri. Orang itu kalau sedih itu kan biasanya melakukan soul searching. Dia menggali lebih dalam kepada jati dirinya. Kemudian berusaha mencari koneksi dengan sesuatu yang lebih besar. Apa yang membuat Anda sedih, Pak Haidar? Sebetulnya tidak jelas betul, seperti saya katakan, memang kan depression itu kan bukan sekedar perasaan sedih ya. Depression itu kan kehampaan gitu. Makanya seperti saya katakan tadi, ini setelah saya analisa sekarang ya, saya berusaha mencari koneksi supaya saya tidak kesepian. Nah, orang tidak punya koneksi dengan alam, dengan tidak tidak melibatkan cosmic consciousness, tidak melibatkan satu pribadi transenden, itu kita sepi sebetulnya. Apalagi anak kos, jauh dari keluarga. Saya sebetulnya tidak juga. Saya tinggal pertama bersama nenek saya, di Bandung. Makan terjamin semua ya. Di Bandung waktu itu. Di Bandung. Jadi adik ayah saya beda ibu karena itu umurnya beda agak jauh. Itu kebetulan di ITB. Adiknya lagi, paman saya yang kedua di ITB. Paman saya dari ibu di ITB, kakak saya di ITB, saya di ITB. Jadi tidak ada kehampaan seharusnya? Seharusnya tidak, tapi ya itu kehampaan ini kan kadang bukan persoalan keramaian. Kadang kan kita, itu ada satu filosof, psikolog sekaligus sangat terkenal, di tahun 1904 dia menulis sebuah buku, namanya William James. Nah, itu salah satu buku yang saya baca waktu saya memiliki depressive thought ini, itu William James, bukunya Varieties of Religious Experience. Dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris. Nah, di situ dia mengatakan, dia meramalkan, dan ramalan dia sudah 1 abad yang lalu, tapi betul-betul terjadi. Dia bilang peradaban ini akan membawa orang ke arah yang berbeda, yaitu materialisme. Tapi katanya, seramai apapun dia, betapa banyaknya kawannya, dia tidak akan pernah merasa tentram kalau belum berteman dengan the great socius, kawan yang agung. Disebut Tuhan atau disebut apa saja, tapi kawan yang agung dia bilang. Sang pencipta, ya, sang pencipta, sang welas asih. Ya. Saya begitu, saya punya teman banyak. Saya jadi wakil ketua himpunan mahasiswa ITB, ada 1.500 mahasiswa di dalam himpunan itu. Saya masuk teknik industri menjadi ketua angkatan di teknik industri. Saya tidak defisit teman. Tapi namanya kesepian itu kan datang dari dalam gitu. Nah, jadi itu saya membaca bukunya Arif Budiman, membaca Varieties of Religious Experience, membaca buku Muhammad Iqbal. Sampai sekarang pengaruhnya masih sangat besar pada diri saya. Dan saya membaca buku Notes to Myself. Itu semacam perenungan penulisnya. 40 tahun kemudian saya menulis buku seperti itu. Dan saya beri judul Catatan untuk Diriku. Renungan-renungan saya terkait dengan... Dan itu tidak diterbitkan? Enggak, diterbitkan. Judulnya Catatan untuk Diriku. Oh, diterbitkan? Diterbitkan, ya. Dan itu buku lumayan disukai orang, banyak yang bercerita ke saya, mereka membaca dan menangis membaca itu, karena mungkin mereka merasa apa yang saya rasakan dan saya tuangkan di buku itu, mereka rasakan juga. Kecenderungan saya kepada tasawuf itu saya kira mulainya dari diri saya, karena sejak mahasiswa saya sudah mulai membaca buku-buku tasawuf, dan saya merasa perlu koneksi kepada alam yang lebih besar, makrokosmos, dan perlu koneksi kepada sesuatu yang saya yakin dia maha kuasa, tapi juga maha welas asih. Dalam salah satu yang pernah kami baca, yang pernah disampaikan oleh
Ustadz Haidar. Ya. Itu adalah terkait dengan siapa sumber yang mengajarkan love. Iya, betul. Dan kalau tidak salah Anda pernah menyebut di situ ada Yesus. Iya. Isa. Iya, betul. Gimana hubungannya? Yesus atau Isa itu kalau dalam tradisi Islam, dia itu menjadi eksemplar sufi tertinggi. Dan Nabi Muhammad itu mengatakan, aku yang paling berhak menjadi saudaranya Isa. Itu kata Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu seorang sufi juga. Nah itu kalau kita baca buku-buku tasawuf, kalau kita bicara tokoh-tokoh sufi terbesar di dalam tradisi Islam, itu selain Nabi Muhammad, ada yang disebut Nabi Khidir, itu semacam master of Sufism, dia gurunya Nabi Musa. Ya. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa itu kenapa menjadi teladan sufi yang paling tinggi? Karena yang diajarkan cinta kasih. Dan sufisme itu madhab cinta. Ya. Sufisme itu adalah kasih, cinta kasih. Ya, termasuk Bunda Maria. Itu termasuk salah satu teladan di dalam tasawuf. Dan di dalam sejarah Islam itu banyak sekali tulisan tentang kedekatan kaum sufi dengan para rahib-rahib Kristen itu dicatat. Ada satu buku yang sangat terkenal, saya ini sekarang pelupa nama, judul, tahun, judulnya The Garden of the Myrtles. Itu bercerita banyak tentang interaksi kaum sufi di sejarah awal Islam dengan para rahib Kristen itu. Karena memang ada banyak sekali kedekatan dalam soal itu. Dan memang karena prinsipnya tasawuf itu cinta, batas-batas antara agama dan lain sebagainya itu sudah jauh lebih kabur ya. Kalau hukum, kita bicara hukum itu mengeksklud. Saya benar, kamu salah. Tapi kalau tasawuf itu cinta, merangkul. Jadi dia mengajak sebanyak mungkin orang ke dalam kelompoknya gitu. Kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa hubungan Islam dengan Kristen sebetulnya sangat dekat. Oh, sangat dekat. Bahkan bukan hanya dengan Kristen ya. Kalau kita bicara Irak sekarang, yang pernah menjadi korban ISIS itu. Di Irak itu orang Kristen itu hubungannya sangat dekat dengan orang Muslim. Bahkan di Yaman, Yaman yang kita anggap sekarang ada kaum Houthi yang melawan Amerika, melawan Eropa, itu orang-orang Kristen, orang Yahudi di Yaman itu tidak pernah mendapatkan diskriminasi. Saya barusan menonton sebuah wawancara dengan seorang Yahudi, seorang penulis sangat terkenal, menulis tentang Palestina. Dia aslinya Yahudi Irak. Kemudian ketika terjadi Zionisme, dia tergoda atau ditarik untuk pindah ke mana? Ke Palestina atau ke negara Israel sekarang. Dan dia bilang, dia di Israel itu mendapatkan diskriminasi sebagai Yahudi Timur. Bukan Yahudi Barat. Itu padahal dia seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Di situ diskriminasi. Dia bilang kita hidup di Irak di tengah mayoritas Muslim. Saya tidak pernah merasa sebagai orang Irak yang berbeda dengan orang-orang Muslim. Apalagi Kristen. Di dalam Al-Quran itu malah dikatakan yang paling dekat dengan kalian itu para rahib Kristen itu. Menurut saya agama ini baik di dunia internasional atau di negeri kita itu belakangan tuh mengalami modernisme yang menyebabkan nilai-nilai universal itu kemudian tergerus. Saya pernah long march jalan dan tentu tidak jalan kaki. Bersama keluarga saya, istri saya dan anak saya dari Lebanon kami menelusuri terus sampai ke Syria, dijaga oleh tentara. Tapi kami melihat peradaban Islam dan Kristen yang begitu Kristen damai. Timur kan di sana. Kristen Timur dan ada Masjid Damaskus yang dikelilingi oleh 9 gereja di sana. Terus kami pergi ke satu pasar yang pernah dikunjungi dan sering dikunjungi oleh Nabi Muhammad dengan kudanya. Kemudian kami juga pergi ke satu tempat yang ada bekas bangunan gereja yang atapnya sudah tidak ada. Tapi di situ ada tulisan. Disitulah bertemunya Nabi Muhammad ketika masih remaja dengan seorang pendeta, seorang pastor Bahira, yang membaca tanda-tanda kenabian Muhammad di pundaknya begitu. Suatu kedekatan yang sangat spesial. Sangat dekat, bahkan apalagi kalau kita ke daerah Lebanon, Syria, Irak, Yordan, Palestina, Yordan, Palestina, itu tempat interaksi antara
para tokoh Muslim dan para tokoh Kristen, bahkan tidak sedikit filosof Muslim itu yang gurunya orang Kristen, dan pada gilirannya mereka memiliki murid-murid Kristen di dalam madrasah-madrasah mereka. Itu hal yang biasa sekali sebetulnya, ya. Mungkin sebagian orang yang tidak mempelajari sejarah Islam sebagaimana saya mempelajari, karena betapapun pasti pikiran saya subjektif juga, itu mereka akan, ini orang ini ngomong apa gitu ya. Nah, tapi kalau kita pelajari sejarah Islam itu sebetulnya nggak usah jauh-jauh. Di zaman Nabi sendiri perjanjian dengan berbagai kelompok, itu yang perjanjian Madinah. Ya, Mitsaq Madinah, dan bukan hanya itu. Ada perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh Nabi Muhammad untuk melindungi kaum minoritas. Kaum minoritas. Nabi Muhammad sendiri dalam hidupnya pernah dilindungi oleh Raja Ethiopia yang Kristen, dan raja itu begitu terkesan karena utusan Nabi pada waktu itu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi penghormatan luar biasa kepada Nabi Isa dan Bunda Maryam, ya. Nah, jadi itu hal yang menurut saya hal biasa, meskipun mungkin bagi sebagian orang apa yang saya sampaikan itu entah saya dianggap mencari muka, ya, atau saya dianggap orang yang nggak tahu. Saya itu menulis juga sebuah buku, Pak Renald, namanya Manifesto Islam Cinta. Jadi di buku itu saya berusaha menunjukkan bahwa Islam itu sebetulnya semua agama yang baik itu adalah prinsipnya cinta. Sampai saya bikin manifesto. Manifesto kan biasanya ideologis kiri. Saya bilang kali ini saya bikin manifesto Islam cinta. Jadi gambarnya, covernya itu kepalan tangan tapi membawa bunga mawar. Oh, kepalan tangan tapi kepalan tangan itu ideologi, tapi yang dibawa bukan senjata. Bukan senjata. Tapi bunga mawar. Saya pribadi subjektif, saya juga bukan orang yang pasti benar, tapi saya percaya setiap ajaran yang disebut orang sebagai ajaran agama, itu saya saring dengan prisma cinta. Kalau tembus, itu saya anggap ajaran agama. Kalau tidak tembus, saya nggak percaya itu berasal dari agama. Saya misalnya tidak percaya ada cerita tentang Nabi yang bertentangan dengan prinsip cinta. Kalau dia bilang, oh itu ceritanya valid. Saya bilang, valid dari sisi apa? Kamu bisa bilang valid. Kamu mungkin valid dari catatan siapa yang meriwayatkan. Kalau saya bicara dari prinsip agama saya yang saya yakini. Kalau bertentangan dengan prinsip cinta, saya anggap itu tidak tembus saringan saya dan saya nggak mau terima. Ya. Jadi nabi-nabi ini datang adalah karena prinsip cinta tadi. Ya, baik. Pak Haidar, ada juga puisi yang Anda hasilkan. Oh iya. Ada sebagai seorang sufi, ya, tasawuf ini juga adalah seni budaya dan juga ada sastra ya, dan ada puisi. Kita tonton dulu ya berikut ini ya. Baik, ini dibacakan oleh salah satu sahabat Anda kelihatan. Oh ya, sahabat dan sepupu saya sebetulnya. Memang pemain teater sejak mahasiswa. Dan saya melihat gayanya agak mirip dengan Rendra dan sebagainya. Dia temannya MH Ainun Najib juga. Temannya MH Ainun Najib. Baik, kita dengarkan dulu videonya dan kita saksikan berikut ini. Dari Ramadan ke Ramadan jua, karya Haidar Bagir. Dari Ramadan ke Ramadan jua, begini-begini saja, sampai hampir putus asa. Gusti, kenapa begitu susahnya? Katanya setan diikat, berkah dijanjikan berlipat, tapi kenapa diri tak kunjung kembali bertaubat? Rupanya nafsu, sumber segala rancu, menelikung aku setiap waktu. Putus asa aku pada diriku. Nyatanya aku cuma takluk pada diriku yang tak henti mengkhianatiku. Maka kali ini Tuhanku, ku berdoa lagi tak henti-henti, welas asih-Mu senantiasa asaku. Wala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan diri hamba pada hamba, meski hanya sekedip mata aku nyata-nyata tanpa daya.
Tak tahu aku sampai kapan hayatku masih tinggal di badan. Jangan-jangan tak sampai Ramadan tahun depan. Lalu bagaimana aku akan melewati Ar-Rayyan? Tolong aku, Tuanku. Tinggal kedermawananmu harapanku. Meski aku tahu tak pantas aku menerima itu. Tapi bukankah kau, sang welas asih, tetap saja mencintaiku meski aku membangkang melulu? Agar jangan sampai ku harus berseru nanti. Ya laitani kuntu turaba. Kalau saja dulu aku hanya sebutir debu. Baik. Ya. Pak Haidar, judulnya adalah Dari Ramadan ke Ramadan Jua. Ya. Ya, dan itu sangat mengesankan bagi saya. Apa yang sebenarnya ingin Anda sampaikan? Kok dari masa seperti itu terus Tuhan semakin baik, Tuhan begitu cinta, begitu indah, tapi manusia dalam beragama kesannya ya begitu-begitu saja, begitu, bahkan mundur. Apa yang Anda sampaikan? Salah satu prinsip Tuhan itu kalau semua sifatnya digabungkan jadi satu. Ini dari Al-Quran, dari itu satu kata yang bisa mewakili semua sifat Tuhan itu welas asih. Semua sifat Tuhan itu takluk terhadap welas asih. Nabi mengatakan welas asihku menundukkan kemarahanku. Artinya apa? Kalau Tuhan itu marah, itu marahnya karena welas asih, karena ingin kita menjadi baik. Dan itu kalau Pak Renal kan sering dengar kalau ada orang Muslim menikah, semoga samawa atau sakinah, mawadah dan rahmah. Nah, sakinah itu artinya tentram. Mawadah itu suka diterjemahkan sebagai cinta. Rahmah itu suka diterjemahkan sebagai kasih sayang. Tapi tidak banyak orang tahu apa bedanya cinta dan kasih sayang. Mawadah itu, cinta itu artinya kecintaan kepada objek yang sempurna. Perempuan cantik, seksi, baik, kaya, semua ada di situ. Itu namanya mawaddah. Tapi dalam perkawinan itu orang tidak cukup hanya dengan kecintaan akibat kesempurnaan. Karena pertama tidak ada manusia sempurna. Betul. Waktu pacaran kelihatan sempurna. Waktu hidup ternyata seperti kita bahkan mungkin kekurangan kita lebih banyak. Jadi ternyata dia tidak sempurna. Kemudian apa yang selama ini kita anggap kesempurnaannya akan pudar. Makin tua, makin tidak seksi. Kita juga begitu sama laki-laki. Sama. Nah itu kata Tuhan dalam perkawinan itu, kalau perkawinan itu mau terpelihara, selain cinta karena kesempurnaan harus ada belas kasihan. Rahmat itu, welas asih itu belas kasihan. Meskipun objeknya tidak sempurna, kita tetap cinta. Bahkan seperti saya, misalnya saya merasa makin tua kita makin romantis. Saya makin merasakan cinta kepada istri saya dan juga begitu. Kita sadar betul hidup kita titipkan pada dia, dan dia juga menitipkan hidup pada kita. Nah itu Tuhan itu tidak punya sifat mawadah kepada manusia, karena manusia tidak sempurna. Tapi sifat Tuhan itu rahmat. Meskipun makhluknya itu serba tidak sempurna, dia tetap cinta. Itulah sifatnya Tuhan. Nah puisi itu sebenarnya menunjukkan itu. Saya ini puasa terus, tahu puasa itu tujuannya apa, dikenal orang sebagai orang yang tertarik pada sufisme, tapi kok puasa saya begitu saja. Tapi meskipun begitu, saya percaya Tuhan tetap cinta sama saya. Dan saya bilangkan di dalam puisi itu sebetulnya dari doa Nabi. Ya Tuhan, jangan pasrahkan aku kepada diriku. Aku ini nggak bisa apa-apa. Saya mau minta kamu yang ngurusin saya. Kalau saya kamu urusin, saya akan jadi lebih baik. Kira-kira begitulah puisi itu. Di akhir itu sebenarnya ayat Al-Quran yang saya kutip. Kalau lihat diri saya yang begitu penuh kelemahan ini, Ar-Rayyan itu pintu surga. Jadi ada satu pintu di surga yang akan memasuki lewat pintu itu orang-orang yang berpuasa. Saya bilang kalau kualitas puasa saya kayak gini, kapan saya bisa masuk pintu Ar-Rayyan itu? Betapa kita makhluk yang lemah, lemah, penuh kekurangan. Sampai-sampai saya khawatir kalau lihat nanti mungkin saya diperhitungkan Tuhan, kualitas saya begitu rendah. Itu dalam Al-Quran ada
ucapan Tuhan untuk orang-orang yang membangkang kepada dia. Nanti kamu kalau sudah ketemu aku di akhirat, kamu akan bilang, ya laitani kuntu turaba. Kalau saya dulu jadi tanah aja, sudah saya nggak pakai diperhitungkan sama Tuhan. Kok saya jadi manusia sehingga saya diperhitungkan, akhirnya saya rugi. Kalau saya jadi tanah kan saya nggak harus mempertanggungjawabkan apa-apa kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi itu ungkapan kecintaan, harapan kepada Tuhan dan kesadaran akan kelemahan kita. Dan itu nggak saya buat-buat. Saya bukan sedang berusaha jadi seniman, tapi itulah yang saya rasakan. Dan mungkin itu juga salah satu ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu meskipun saya jauh dari ideal tasawuf, itu jangan keras pada orang lain, lembut pada dirimu. Dibalik, pada dirimu itu kamu berhitung keras. Ya. Kalau sama orang lain longgar, belas kasihan itu. Kalau sama kasihan. Dirimu, jangan kasih belas kasihan sama dirimu. Dan bagaimana kita harus mengendalikan diri kita, ya, menaklukkan diri kita. Persis, kalau tidak kalah kita. Apa pesan yang bisa disampaikan kepada anak-anak muda Generation Z yang sekarang ini dibesarkan dalam ekonomi yang lebih baik, teknologi yang lebih mudah, serba instan, namun di lain pihak juga orang tuanya banyak memberikan kemudahan. Ya. Kalau ada masalah orang tuanya sering ambil masalahnya. Padahal Tuhan tengah bercanda dengan dirinya, menjadikan dia makhluk yang kuat. Ya. Tapi orang tua buru-buru kemudian mengambil persoalan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Apa pesan yang baik yang disampaikan? Mungkin bukan pada orang mudanya, pada orang tuanya barangkali. Iya persis, saya kira harus pada orang tuanya. Dan tentu saja bisa didengar oleh anak-anak muda. Ya. Jadi memang kenapa harus orang-orang tua seperti Pak Renal sampaikan. Kadang-kadang kita ini ketika semua fungsi tubuh kita masih kuat, masih sempurna, ya, hormon-hormon yang diproduksi, hormon gembira kita, serotonin dan lain sebagainya masih suplainya masih cukup. Itu kita cara kita memandang kehidupan ini itu suatu cara yang terlalu enteng gitu. Memandang kehidupan dengan enteng, serba santai, serba itu. Ketika orang menjadi lebih tua, ya, dia mulai merasakan tarikan yang berbeda. Jadi hormon-hormonnya sudah mulai kurang, kemudian kebutuhan sejati buat dia itu tampak, mulai terasa kesepian. Itu justru pada waktu itu muncul dorongan untuk mencari jati diri. Itu salah satunya Kierkegaard itu mengatakan kesedihan itu diperlukan. Kata orang, kalau orang tidak tahu caranya sedih dengan benar, dia nggak akan pernah menemukan dirinya. Nah, anak muda ini karena hormonnya masih banyak, tenaganya masih besar, makannya banyak, sehingga dia melihat hidup ini dengan ringan gitu, ya, dengan ringan. Masih bagus kalau dia punya concern kepada orang susah dan lain sebagainya, ya. Tapi kesedihan itu akan mengubah cara kita memandang dunia, menimbulkan empati, melihat betapa di seluruh dunia ini banyak orang susah, ya. Jadi tidak ada salahnya merasakan kesedihan. Menurut saya ketika saya pernah operasi besar, di bedah jantung saya diberhentikan, ganti klep jantung, penyakit bawaan lahir. Asyik. Saya mengalami. Pada usia berapa itu? Belum lama, 2 tahun, saya kira 1,5 tahun yang lalu. Saya kok tidak tahu Pak. Enggak, saya enggak banyak orang tahu. Ya. Itu setelah itu saya mengalami anxiety selama 3-4 bulan. Anxiety, kecemasan. Kecemasan, kesedihan yang luar biasa. Setelah dipasang itu. Dan memang dokter sudah tahu, sebulan setelah operasi itu saya akan mengalami anxiety. Oh, itu reaksi normal dari reaksi normal. Itu, mungkin saya sedikit lebih panjang karena bakat depresif saya itu. Nah, tapi saya merasakan masa-masa anxiety saya itu di sisi lain merupakan masa-masa yang membahagiakan. Karena saya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan secara lebih baik. Saya bisa menjadi lebih berempati. Karena itulah satu-satunya pegangan kita ya. Betul. Ketika kita mengalami hal seperti itu. Saya bisa mengapresiasi istri saya lebih baik. Dan memang kan itu kan sedikit saja. Ada satu kata yang bisa berarti bertentangan. Yaitu kata pathos. Pathos itu bisa menjadi cinta, passion itu kan cinta. Tapi dia bisa menjadi patologi, penyakit. Nah, bagaimana suatu kata bisa berarti cinta dan penyakit sekaligus? Paradoks sekali. Penderitaan, cinta penderitaan. Itu sebetulnya kata passion itu artinya kepemilikan cinta kepada sesuatu yang menyebabkan kita siap menderita karena kecintaan kita. Sehingga penderitaan itu menjadi sumber kebahagiaan kita.
Karena itu tadi. Jadi misalnya ketika saya mengalami umur 50, saya mungkin mengalami andropause. Tapi lagi-lagi ada hubungannya dengan bakat depresif saya. Itu ketika saya umur 50 tahun, saya mengalami depresi. Mungkin total 2 tahun, tapi yang berat di bulan pertama Jadi saja. hormon-hormon kita Ya, berkurang. berkurang. Dan Terus kita dia bisa anjlok. merasakan ya anjlok. Dia anjlok gitu. Dan ini hormon bukan hanya sekedar gairah. Oh, bukan tetapi seksual, segala kita macam. segala macam di situ, Ya. kegundahan dan Ya. sebagainya. Kulit kita juga Kulit. berubah, rambut kita berubah. dan Iya, sebagainya. saya mengalami ketika saya mengalami menopause, macam menopause itu ya, ya. semacam Kalau kita andropause ya. ya, semacam andropause itu di situ saya melakukan soul searching. Ya. Dan salah satu yang menyembuhkan saya itu ketika saya tengah malam nggak bisa tidur, biasanya kadang-kadang istri saya menemani saya jalan kaki di luar rumah dan lain sebagainya. Suatu kali kadang saya menyelinap keluar dari kamar sendiri, istri saya nggak tahu. Dan kita gelisah Kita sekali. gelisah, ya, kita nggak bisa cemas, tidur. ya. Saya lihat foto istri saya, foto anak-anak saya. Itu saya kemudian berpikir, kalau saya memang Tuhan, saya ditakdirkan untuk mengalami depresi yang begitu berat itu, paling tidak saya akan berusaha dalam hidup saya untuk memastikan bahwa orang-orang yang saya cintai tidak akan mengalami apa yang saya alami. Dan itu menyembuhkan. Itu empati ya? Iya, empati itu. Itu munculnya dari situ. Dan itu yang menyembuhkan. Nah, Gen Z itu yang mungkin perlu tahu adalah bahwa sebetulnya berbuat baik kepada orang. Itu merupakan perbuatan yang paling egois. Saya suka mengatakan paling egois. Karena sebelum kita berbuat baik pada orang, sebelum kita membahagiakan orang, Ya. perbuatan baik itu membuat kita bahagia lebih dulu. Iya. Sebetulnya menolong orang lain itu adalah Menolong diri kita. sendiri, menolong diri Ya, sendiri. Tuhan berikan orang miskin untuk membuat kita menjadi bahagia dengan cara menolong Itu orang persis lain. ada sabdanya Nabi Muhammad. Judulnya, Judulnya kalian akan ditolong oleh orang-orang susah di antara kalian. itu ada ayatnya. Ada hadisnya, ucapan Nabi. Jadi orang susah yang kamu pikir kamu menolongnya, dialah yang menolong kamu. Antara lain bukan hanya menolong ketika kita harus mempertanggungjawabkan harta kita pada Tuhan, tapi bahkan ketika kita menolong mereka, kita merasa hangat. Terpaksa saya sampaikan soal kecil ya. Saya kalau sedang mengalami mood swing, dalam keadaan mood saya nggak enak, itu saya mengingat-ingat kira-kira orang yang butuh bantuan saya siapa. Orang yang susah siapa. Ini betul-betul saya lakukan. Saya telepon dia, apa kabar? Gimana keadaan kamu? Dan kalau saya tahu dia susah, saya langsung transfer uang kepada dia. Dan itu yang menghibur saya. Jadi ini bukan cuma metafor, bukan cuma persoalan akhirat, tapi bahkan di dunia ini secara konkret kita ditolong oleh orang-orang susah itu. Betapa mendasarnya ya hubungan ini, dan itu sesuatu yang berpengaruh pada kejiwaan kita. Luar biasa. Dan akhirnya keselamatan kita tentunya. Itu yang selalu saya sampaikan ke anak-anak saya. Percayalah bahwa kebahagiaan kamu dipertaruhkan oleh seberapa banyak kamu nolong orang. Saya tidak sebaik itu. Saya belum sebaik itu. Ya, saya nggak mau mengesankan saya orang sebaik itu. Bahkan mungkin saya mau mengatakan saya orang yang sangat egois dan membantu orang karena saya tahu saya terbantu karena. Pak Haidar, zaman sekarang disebut sebagai bani, brittle, fragile. Iya betul. Ya, tapi fragile yang tidak kelihatan karena bentuknya keras kuat. Ya. Sehingga ada illusions of strength. Iya betul. Kemudian anxious, Ya. dipenuhi banyak kecemasan karena banyak hal tidak bisa dikendalikan. Persis. Kemudian non-linear dan incomprehensible karena pengetahuan kita tidak lengkap. Dan non-linear selama ini kita berpikirnya adalah harusnya chaos. Ya, chaos begitu ya. Dan sekarang kita menyaksikan banyak sekali orang mengalami kecemasan. Anak-anak muda kita sudah lihat seperti itu, dan bahkan angka bunuh diri. Iya. Kita meningkat. saksikan mulai meningkat. Tingkat depresi juga meningkat terus. Meningkat terus. terus. Anak muda. Ya, dan psikolog melaporkan itu. Sampai kemudian kita menyaksikan ada satu keluarga bunuh diri. Iya, Anda yang mungkin loncat ikuti. dari gedung tinggi. Ya. Apa fenomena yang Anda lihat seperti ini? Apa sebaiknya obatnya begitu ya? Sebetulnya pada dasarnya manusia itu memang punya bakat seperti itu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Tapi gaya hidup manusia sebelum ini itu gaya hidup yang menyebabkan mereka bisa berdamai dengan itu. Misalnya contoh sederhana tadi, hubungan keluarga yang masih dekat. Dulu kita kalau, saya nggak tahu Pak Renald mungkin juga dari daerah yang sama. Kita dulu kalau merasa kesepian, kita nggak perlu nelpon bikin janji sama orang. Kita datang, kita ketok, kita diterima. Ya, sangat mudah. Sangat mudah. Ya. Sekarang kita misalnya hari Sabtu kita nganggur, mau kemana?
harus nelpon dulu, ya kan? Orangnya dan kalau ada nggak bisa. Nggak bisa, misalnya. Jadi keluarga itu dekat di zaman dulu, ya. Kemudian tadi saya cerita tentang rumah-rumah yang membuka pintunya untuk musafir. Musafir itu pergi ke kota yang bukan kotanya, dia nggak merasa kesepian. Karena siapa saja akan menerima dia. Ya. Dulu zaman telepon masih sedikit, kita kalau mau nelpon mendadak, siapapun rumah orang kita ketok, kita pinjam telepon bisa. Pinjam telepon bisa. Iya kan? Ya. Sekarang orang curiga. Sekarang orang curiga. Jadi saya kira Tuhan itu memang sudah menjelaskan kepada kita bahwa kamu ini lemah. Kamu ini lemah secara fisik maupun secara psikologis, ya. Nah, bedanya dulu dengan sekarang. Sekarang itu support system yang bisa menggenapkan kesepian kita, kekurangan kita itu makin nggak ada. Makin nggak ada, ya kan? Sosial media. Saya itu kalau nonton sosial media setengah jam, saya stres setelah itu. Rasanya kepengen ngelempar HP. Seolah-olah kita seperti dekat sama orang, padahal kita menjadi makin alienated. Misalnya begitu. Jadi saya kira problemnya itu bukan problem manusia zaman sekarang, tapi kita telah menciptakan satu peradaban yang menyebabkan kelemahan bawaan kita sebagai manusia. Manusia ini kan memang diciptakan dengan banyak sekali kelemahan. Sebetulnya gagasan tentang Tuhan itu sebenarnya gagasan untuk mengatasi persoalan kesepian manusia itu. Nah, begitu orang meninggalkan Tuhan atau kelihatan seperti banyak orang bertuhan, agama bangkit, tapi Tuhannya itu Tuhan buatannya sendiri. Ya, bukan Tuhan yang di luar dia dan welas asih merangkul dia setiap saat. Tapi Tuhan yang dibuat, ini yang disebut berhala. Dulu di zaman Nabi Muhammad, itu ada orang-orang yang punya menyembah berhala. Itu kadang mereka kalau menyembah berhala, mereka rotinya itu dibentuk seperti berhala, ditaruh kemudian disembah. Tuhan kita sekarang itu Tuhan buatan. Tuhan buatan, seperti dalam film Fu. Persis. Ada dua Tuhan, satu Tuhan yang menciptakan kita manusia dan Tuhan yang dibuat oleh manusia. Dibuat oleh manusia, itu yang terjadi. Dan di dalam Al-Quran itu disebutkan, kamu pikir Tuhanmu itu bisa melakukan sesuatu untukmu. Nah, Tuhannya orang modern ini kadang-kadang kelihatan religius, sholat di masjid, Tuhannya agama. Berpuasa, agama buatannya sendiri lagi. Buatannya sendiri. Jadi buatannya itu juga tergantung vested interest-nya. Nah, jadi kelihatannya seperti agama bangkit, tapi spiritualitas itu turun. Jadi tidak murni bertuhan. Tidak murni bertuhan, Tuhan buatan sendiri. Nah, ini yang harus dibangkitkan kembali, spiritualitas itu. Ada satu ungkapan menarik katanya, apa bedanya agama dan spiritualitas? Agama itu adalah orang yang berada di masjid tapi berpikir tentang mancing, hobinya mancing. Nah, spiritualitas itu orang mancing tapi pikirannya kepada Tuhan. Kita ini sekarang di masjid tapi pikiran kita pada mancing karena Tuhan yang kita sembah itu buatan kita. Pikiran kita bukan kepada Tuhan. The real Tuhan ini yang asli yang menciptakan kita. Jadi manusia modern ini kesian. Dia lemah seperti manusia dulu-dulu, nggak punya support system. Tapi kan manusia memerlukan identitas, Pak Haidar. Dan inilah ciri manusia modern. Manusia itu selalu membentuk identitas dirinya, dan identitas itu adalah kelompok-kelompok yang semakin kecil dan akhirnya menjadi sangat eksklusif begitu. Nah, jadi saya kira itu memang benar. Cuman identitas itu menurut saya tidak boleh dilihat secara terpisah dalam dirinya sendiri. Di atas semuanya dia harus menjadi manusia universal. Jadi itu di dalam konsep tasawuf itu manusia sempurna itu disebutnya al-insan al-kamil. Itu terjemahannya bisa manusia sempurna, bisa manusia universal. Manusia universal itu yang mencakup dunia alam semesta ini secara keseluruhan. Nabi Muhammad itu misalnya disebut manusia universal. Dia mencakup semuanya. Nah, identitas itu harusnya diletakkan sebagai tahapan dalam kita mencapai universalitas. Tidak boleh identitas itu dilihat ada dalam dirinya sendiri. Nah, kita misalnya kalau kita mau membantu orang susah, ya mulai dari keluarga kita dulu yang susah, membantu tetangga kita, membantu orang sekelurahan kita, se-RT kita, sebangsa kita. Tapi cara pandang kita harus universal. Tapi kalau seperti identity politics sekarang itu, politik identitas itu, identitas ini sudah merupakan satu hal yang sudah exhausted pada dirinya sendiri. It is not for something. Harusnya dia
identitas itu bagian dari mencapai universalitas. Ya, jadi mencintai sesama. Undang-undang dasar kita tuh mukadimahnya dahsyat loh itu. Ikut serta dalam perdamaian dunia, tapi pada saat yang sama bangsa, dia bangsa, nation state. Tapi nation state ini bagian dari mencapai perdamaian, itu luar biasa menurut saya. Para pendiri bangsa kita itu ketika sudah memikirkan sesuatu yang universal. Ya, baik. Nah, jadi identitas perlu, tidak perlu kita tinggalkan. Ya. Suku-suku perlu, kalau kembali kepada ayat Al-Quran tadi, ya. Itu dibeda-bedakan bukan untuk mengeraskan identitasnya as against other identities, tapi untuk saling belajar, memperkaya. Ujungnya universalitas gitu. Luar biasa kita di bulan puasa ini seperti ngaji nih, ya. Ngaji sufi dan kita belajar tentang kemurnian dalam kehidupan, bagaimana kita melihat Tuhan yang Maha Pencipta itu sebagai satu hubungan yang vertikal dan memiliki suatu love experience dengan Tuhan. Betul. Pak Haidar, cerita sedikit dong tentang Mizan ya, yang berhasil menggelontorkan film-film terkenal, Laskar Pelangi. Ya, dulu katanya ada penerbit yang tidak mau menerbitkan, terus kemudian di Mizan Bapak dan tim kemudian melihat buku itu dan melihat satu yang spesial, bahkan kemudian filmnya itu membuat buku ini semakin laku lagi. Jadi sebetulnya itu dikirim waktu itu oleh seorang penulis yang diketahui sebagai karyawan Telkom Bandung. Oh, Andre Hirata itu? Iya, karyawan Telkom dia. Kerja di Telkom, dikirim ke Jogja, kita punya penerbit Bentang namanya. Dulu ada Bentang Budaya, kemudian karena ada kesulitan, akhirnya kami masuk menjadi Bentang Pustaka. Memang didirikan untuk terus memberikan perhatian pada buku sastra budaya. Sampai sekarang masih. Nah, itu dikirim buku. Waktu itu CEO kita, yang kebetulan orang dari editor, kelompok editor kita, alah ini buku karyawan Telkom, buku apa? Ketika dibaca, ternyata luar biasa. Dibaca bukunya. Oleh siapa? Oleh ini, editor kita, kebetulan waktu itu CEO. Dia dari Bandung, kita pindahkan ke Jogja untuk memimpin penerbitan Bentang itu. Nah, awalnya judulnya bukan Laskar Pelangi, tapi Komedi Putar. Nah, judulnya Komedi Putar, kemudian dibaca, itu luar biasa buku itu. Akhirnya diskusi sama penulisnya, disunting, dan lain sebagainya, sampai jadi diterbitkan. Bukunya cukup laku, tapi belum meledak. Karena kan persoalannya orang belum terlalu banyak tahu, tapi sudah laku bukunya. Belum tahu penulisnya. Belum tahu penulisnya, dan tidak selalu judul buku, apalagi pada masa belum ada digital marketing. Promosi itu kan butuh waktu. Sampai tiba-tiba rupanya ada satu surat masuk ke Kick Andy, Andi siapa? Andi Noya masuk, cerita tentang anaknya yang addicted kepada obat-obatan. Kemudian sudah nggak mau keluar kamar, sudah aneh gitu. Tiba-tiba satu kali dia berubah total. Ketika dilihat sama ibunya, dia habis membaca buku Laskar Pelangi itu. Nah, Andi Noya tertarik, dicari, akhirnya diwawancara Andrea Hirata, penulisnya. Itu pagi-pagi belum buka gudang kita. Toko-toko buku itu sudah ngetok gudang kita mau beli. Dari Kick Andy itu? Dari Kick Andy itu ya. Dari situ akhirnya. Buku itu laku, saya nggak tahu. Tapi bajakannya saya kira jutaan. Bajakannya. Ya nggak apa-apa lah. Buku kita sudah laku. Yang kasihan tuh kalau nggak laku dibajak. Nah itu kasihan. Nah, itu, kalau laku dibajak masih nggak apa-apa. Nah kemudian saya waktu itu, kami belum berpikir untuk bikin film. Waktu itu Andrea Hirata ingin ketemu saya. Pak Haidar, saya ingin ketemu katanya. Kami ketemu di Bandung di satu kafe di Braga, seingat saya. Andrea Hirata itu meyakinkan saya supaya buku Laskar Pelangi itu difilmkan. Saya waktu itu nggak kebayang. Dunia film itu kan dunia artis, dunia... Oh, sebelumnya belum pernah bikin film? Itu film pertama. Itu. Oh, film pertama? Film pertama, Mizan. Terus saya waktu itu lebih banyak basa-basi lah sama Andrea Hirata. Tapi masa Mizan bikin film? Selama ini kan kita lihat film tuh di TV, di bioskop. Masa saya bikin film? Nggak mungkin. Bukan produser? Bukan produser. Dan dunia artis, aktor-aktor ini kan sama sekali jauh. Saya aktivis Masjid Salman. Ya kan, pada waktu itu belum ada fenomena artis yang hijrah. Belum ada. Tapi entah kenapa waktu itu terjadi pembicaraan di kalangan kami, terus kita temuin lah Mbak Mira sama Mas Riri Reza. Pada waktu itu kita cerita tentang itu, ternyata betul mereka berminat. Nah, permodalan juga nggak kebayang. Dulu kan kita
nerbitkan buku itu paling modalnya satu buku itu 20 juta atau berapa. Sedang ini modalnya 10 miliar, 9 miliar. Mungkin bisa diusahakan, tapi lain industrinya totally berjudi different. Kita nih dengan. Berjudi. Tapi akhirnya entah kenapa saya menghubungi salah satu teman dekat yang punya lembaga keuangan, mau dia. Akhirnya kita sisihkan uang. Apa yang membuat dia mau? Orang ini memang senang mencoba. Jadi senang mencoba. Bukan karena dia tahu buku ini? Bukan, saya kira bukan. Dia termasuk yang mendatangkan Kitaro ke Indonesia. Waktu Kitaro datang dia yang mendatangkan. Ada Mahir Zain ke Indonesia dia yang mendatangkan. Lebih muda dari saya, tapi orang aktif di bidang lembaga keuangan. Oke katanya. Terus kita kumpulkan uang. Kalau nggak salah juga pihak Miles Production juga ada menyetor juga. Saya lupa berapa. Terus kita coba. Risiko dibagi. Iya, risiko dibagi. Sudah itu pertama kali saya kami masuk ke dunia film. Saya ke Belitung lihat syuting pertama kali, melihat orang syuting film dan lain sebagainya. Rupanya tapi selain bukunya sudah meledak, filmnya juga sangat bagus dibuat oleh Miles Production, Mbak Mira sama Mas Riri Reza itu, sehingga itu memang menjadi film yang pada waktu itu memecahkan rekor penjualan tiket. Sekarang sudah kalah, agak lain sudah 2 kali lipat bahkan lebih sekarang. Kalau nggak salah saya dengar. Waktu itu 4,5 juta. Film yang paling laku Ayat-Ayat Cinta itu 2,5 juta. Oh. Iya. Kita waktu itu 4,5 juta pada waktu itu. Nah, terus ada film Mbak Sinta Harmain. Itu juga produser film. Dia bikin film Garuda di Dadaku. Terus juga mencari partner. Oke, kita masuk, meledak lagi. Terus kita bikin film ketiga, tidak terlalu meledak, impas atau lebih sedikit, saya lupa. Tapi film itu dipuji termasuk oleh Mas Riri Reza, yang saya dengar. Jadi emak ingin naik haji. Dan itu ceritanya istimewa. Cerita tentang seorang ibu yang berjualan kue, mengumpulkan uangnya untuk pergi haji. Sedikit. Tapi akhirnya karena ada orang susah, uang bekal hajinya disumbangkan kepada dia sampai dia nggak pergi haji. Anaknya pelukis, Reza Rahadian belum ngetop dulu. Yang main Reza Rahadian, mainnya bagus seperti biasa di situ. Dia pelukis yang berusaha mengumpulkan uangnya untuk bantu ibunya pergi haji. Tapi kemudian dapat undian, menang, dia ketabrak mobil, tiket undiannya ke bawah ini. Akhirnya ibunya nggak bisa berangkat haji, meskipun nanti ada sesuatu. Tapi itu cerita bagaimana seharusnya ibadah sosial itu didahulukan bagi ibadah ritual. Memberikan sumbangan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu film itu juga sangat populer di Malaysia. Di Kuala Lumpur ketika diputar sangat populer. Ya begitulah. Akhirnya sampai bikin Perahu Kertas, 2 film Perahu Kertas. Sekarang sudah berapa film? 23 atau 24. Luar biasa, sejak dari Laskar Pelangi. Ya. Diganti judulnya dari Komedi Puter menjadi Laskar Pelangi. Itu diskusi antara redaksi di Bentang dengan penulis Andrea Hirata. Ya. Baik. Luar biasa diskusi kita, Pak Haidar. Ini saya kita senang sekali, ngaji tentang sufi, bicara tentang pengalaman hidup, dan kemudian kita belajar bahwa dalam beragama bukan semata-mata identitas, tapi ini adalah bagaimana kita mencari kedekatan dengan Tuhan. Kita sudah belajar juga tadi betapa bahwa depresi itu bisa mengubah kita. Kesedihan yang dalam itu merupakan jalan kita menemukan Tuhan. Bagi Anda yang sedang bersedih atau mengalami suatu duka, Tuhan tengah mengirimkan sesuatu kepada kita. Dan jangan anggap ini sebagai suatu musibah, barangkali ini adalah suatu jalan keluar. Ya, persis itu ada ucapan Nabi, kalau Tuhan mencintai seseorang, dia akan beri cobaan kepada orang. Dia akan berikan cobaan, tapi cobaannya tidak akan lebih dari kemampuannya untuk menanggung. Ya. Dan Tuhan selalu hadir. Ya. Baik. Terima kasih Pak Haidar. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, dan semoga pada waktunya kita mendapatkan hari kemenangan. Amin. Dan tentu saja kedekatan kita dengan Tuhan bisa kita ekspresikan seperti yang tadi kita dengarkan. Dan stay relevan.